dalam kekristenan berlaku adalah hukum tabur tuai. Saudara nangkapnya apa? Saudara menangkapnya apa tentang tabur tuai? Adalah proses dari benih menjadi pohon sehingga menghasilkan buah. Berarti ada jarak. Ya, bukan simsalabim. Saudara harus mengerti ini nih. Hukum daripada Alkitab adalah tabur tuai. Mungkin di agama lain ada seperti tabur tuai, yaitu hukum karma. Nah, hukum karma itu saya menganggapnya hukum sebab akibat. Bisa instan, bisa perlu waktu juga, ya. Kalau karma, hukum karma lebih yang lebih negatif gitu ya. Nah, ini. Saudara, ketika ada sebuah apel, saudara bisa menghitung berapa biji apel, biji yang kecil-kecil di dalam sebuah apel. Tetapi saudara tidak bisa menghitung berapa buah apel di dalam satu buah biji apel. Tangkap ini. Artinya apa? Yang namanya tabur tuai itu selalu tanam satu dapatnya 100. Saudara harus mengerti ini dulu. Nggak ada yang saudara tabur 100 dapatnya 65. Harusnya hukum ini, hukum tabur tuai di dalam kekristenan, harusnya menarik hati saudara. Bayangkan, modal ceceng dapat 1 juta misalnya ya, ini kalau transaksi ya. Bagaimana kagak menggairahkan? Nah, saudara, hari ini saya mau ajarkan kepada saudara supaya saudara bisa melakukan hukum tabur tuai, karena itu hukum Alkitab. Tangkap ini ya. Nah, saya mau membahas tentang menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nggak usah kepada yang lain dulu. Menabur yang baik untuk diri kita. Selalu akan menghasilkan, menuai sesuatu yang luar biasa. Misalnya apa? Menabur apa? Menabur doa, melayani Tuhan, apalagi? Melayani sesama, menabur ucapan. Ucapanmu apa? Ini saya nggak mau jauh-jauh tentang menabur tabur tuai, saudara menabur sesuatu ke panti asuhan, panti jompo. Saya mau ke diri kita dulu deh. Karena nggak mungkin seseorang bisa menabur jauh, misalnya yang tadi saya katakan, panti asuhan, panti jompo. Kalau di dalam dirinya aja dia nggak tabur yang baik. Tadi saya katakan, menabur doa, ucapan yang baik. Apalagi tuh? Melayani Tuhan. Saudara harus menganggap itu sebuah taburan. Tangkap ini ya. Menabur ucapan yang menjadi berkat. Menabur apa? Pendengaran. Dengarannya yang mendengar yang positif-positif. Yang positif itu masuk ke dalam saudara. Itu sebenarnya saudara sedang menabur sesuatu ke dalam hati pikiran saudara. Itu yang nanti akan membentuk saudara. Yang saya katakan adalah saudara akan menuai sesuatu dari apa yang masuk. Makanya kalau saudara masuknya, mempersilakan yang masuknya itu jelek-jelek, itu saudara sedang menabur yang jelek ke dalam diri saudara, yang negatif. Maka jiwamu itu pasti tertekan, betul nggak? Nah, hari ini saya mau ajarkan saudara menabur hal-hal yang baik. Yang tadi saya katakan, melalui doa. Siapa sini yang malas doa? Anggap itu doa itu sebenarnya adalah menabur doa. Apalagi melayani Tuhan. Kalau hari ini saudara jadi WA, jadi single, jadi asyir, jadi doa firman, itu saudara sedang menabur yang baik dalam pelayanan. Terus menabur apa? Perkataan-perkataan yang positif, yang membangun untuk orang-orang lain. Nanti saudara lihat dah, perkataan yang kau ucapkan kepada orang-orang lain, atau ginilah, kepada anak-anak saudara, perkataan yang membangun, entah saudara bisa lihat, tuaian saudara itu bisa luar biasa. Ada seorang anak menjadi begitu minder, kok nggak ada sukacita. Ternyata yang dia dapat dalam kesehari-hariannya ada sering dibully, nggak pernah dipuji sama orang tuanya. Dapat 7 dalam ulangan atau hasil gitu ya, dia udah merasa bangga. Dikasih tahu bapaknya cuma lihat 7 aja lu sombong, nggak kayak tetangga si anu si itu. Karena saudara menabur sesuatu yang suka membanding-bandingkan. Itu jadi pahit buat dia. Cuman saudara nggak sadar aja. Tangkap ini. Itu menabur apa? Perkataan. Makanya perkataanmu itu harus perkataan yang baik,
di mana setiap orang yang mendengarnya terberkati, memperoleh kasih karunia, semangatnya jadi dibangkitkan. Menabur apa lagi tadi saya katakan? Pendengaran. Dengarnya yang bagus-bagus dong, yang positif, jangan yang negatif. Jadi kalau saudara lihat medsos, ya juga termasuk menabur penglihatan yang enggak, saudara skip aja, jangan dipelototi. Itu saudara kalau lihat di medsos ya, di TikTok, itu kan yang masuk apa ya? Itu namanya menabur pendengaran dan penglihatan. Kalau yang jelek saudara harus skip. Kalau saudara lihatnya, pembantu ini mencuri, pembantu ini ngerampok, pembantu ini 3 kali aja saudara lihat, saya yakin di rumah tanggamu nggak akan punya pembantu. Percaya nggak sama saya? Kenapa? Rumah gede begini nggak mau pakai pembantu? Nggak mau gua. Itu terpengaruh dari apa? Berita di medsos. Tangkap ini ya. Nah itu. Jadi saudara harus menuai yang baik-baik seperti yang tadi saya sampaikan ya. Apa? Doa, pelayanan, apalagi ucapan, pendengaran, dan penglihatan. Keluarkan Galatia 6 ayat 9. Ayo, nah, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa kata menjadi lemah? Kata semangat. Pak Pendeta, saya kayaknya udah ucapkan hal-hal yang baik, tapi yang saya dapat kok apa ya? Hal yang tidak baik. Sudah tumbuh. Tadi saya katakan tabur tuai itu bicara satu benih menjadi buah. Antara benih menjadi buah, dia perlu satu proses, bukan simsalabim. Ya, bukan hukum karma. Hukum karma kan hukum sebab akibat. Ya, nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Itu kan seketika, instan. Tangkap ya. Nah, saya mau katakan perlu motivasi untuk tidak menjadi lemah dan tetap semangat. Kita baca ulang ya, coba saudara perhatikan baik-baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, nggak ada semangat lagi untuk melakukan hal-hal yang baik, menabur hal-hal yang baik. Tangkap ini ya. Jadi saudara harus tetap semangat. Dan untuk bisa itu, saudara harus mempunyai motivasi. Ini penting. Nah, tadi saya katakan motivasi, supaya saudara harus punya motivasi supaya tetap semangat. Contoh saya ya. Saudara, entah ya, kalau saya sih, kalau mau makan ke satu tempat gitu ya, saya lebih bahagia kalau saya mentraktir. Benar ini ya. Tapi kadang-kadang berkat saya suka diambil alih sama teman saya. Sebenarnya saya lebih suka itu, lebih bahagia. Ya. Kenapa? Saya teringat akan firman ini. Makanya sebelum saya keluarkan ya ayatnya, makanya kalau selesai ibadah, yuk kita makan, atau ada perjamuan kasih, lebih lagi saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan, saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata ketika saudara melakukan hal itu, hal itunya apa? Ternyata dia itu adalah anak Tuhan, melayani, pengikut Kristus. Itu berkatnya dahsyat luar biasa. Motivasi saya, di mana ketika saya ya mengadakan satu ya mentraktir makan, nggak usah jauh-jauh lah traktir makan, perjamuan kasih. Saudara kira saya dapat makanan tuh? Kagak, sungguh. Paling cuma nyomot tahu satu. Tapi saya semangat sekali untuk menyiapkan semuanya untuk saudara. Kenapa? Saudara bisa makan, sukacita saudara itu berdampak ke saya 2 kali. Ini saya bukan bikin-bikin. Mungkin saudara lihat saya kayak seksi repot, ini itu, kok ini habis nih. Betul nggak? Saudara bisa lihat kenyataan seperti itu. Saya itu lebih bahagia lihat saudara itu bisa makan. Dan tanpa saya sadari, ternyata saya sedang menabur sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Keluarkan. Matius 10 ayat 42. Di Matius 10 ayat 42, kasih saudara minum aja, itu berkat saya, upah ke saya itu nggak akan hilang. Apalagi ditambahin somai, bakmi, apalagi tuh ya, bakpao. Saudara bisa bayangkan, kita baca ya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, pengikut Kristus. Saudara kan muridnya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan
Jawab dong. Kehilangan upahnya daripadanya. Saya bisa termotivasi ini, maksudnya gini, saya melakukan ini sebelum saya memperhatikan ayat ini. Kayaknya seneng aja saya. Kalau perjamuan kasih sebulan sekali, saya udah mempersiapkan matang-matang nih, apa yang saya harus lakukan ini. Padahal saya sendiri nggak makan. Saya lebih happy lihat saudara makan. Tangkap ini, ya. Nah, makanya sebentar. Siapa yang pernah ngerasain gitu ya? Ketika saudara menjamu seseorang, orang itu makannya lahap dan bisa menikmati. Di sini saudara bahagianya 2 kali lipat. Ada, waduh itu orang makannya rakus banget, gak kebagian nih anak gua. Jadi ngomel-ngomel, ada seperti itu. Malah jadi bahagia. Saya mau katakan, saudara nggak akan kehilangan upah. Begini, saya mau cerita. Saya sama Pak Thomas ini pernah, sama Lucy juga ya, pelayanan di desa-desa. Itu habis pelayanan, padahal kita udah merancang, nanti saya mau makan di restoran yang lagi viral, katanya enak, mau nyobain di situ. Tapi selesai dari pelayanan, ini di desa ya, kita tuh disiapin makanan. Nggak makan, saudara bisa bayangkan, waduh, bisa nggak jadi dong ke sana ya. Ternyata itu ada ayatnya, coba keluarkan dulu sebentar. Markus 9 ayat 41. Saya datang melayani, ya, terus ada yang memberi saya minum, makan. Mereka terberkati loh, mereka tahu itu. Orang-orang di desa itu, di kampung-kampung, coba saudara baca ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Pak Thomas kan pernah ya, Lucy, begitu sampai kita udah disiapin macam-macam tuh. Saya lihat nih, padahal saya sebenarnya udah kenyang dan mungkin saya nggak gitu doyan ya. Kalau saya nambah, mereka happy-nya bukan main loh. Sungguh, cobain kalau nggak percaya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Siapa yang buat? Itulah Tuhan yang buat. Saya baca lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, dari setai roti ini, Fuyung Hai, siomay, apa yang lain-lain, cuma secangkir air aja, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Tangkap? Makanya di desa tuh begitu. Saudara makan yang nambah, dia happy banget, seneng dah. Tapi kalau saudara makannya basa-basi, dia tahu nih, oh saudara nggak suka ya, dia sedih loh. Padahal uang mereka itu pas-pasan. Sampai mereka, ya mungkin ayam satu-satunya itu yang menjadi kesayangannya dipotong. Dia tahu ntar sore hamba Tuhan ini mau melayani, dia nggak punya duit, dia punya piaraan, dipotong. Tangkap ini, kenapa bisa begitu? Ada sukacita, bahagia yang nggak bisa dilukiskan. Itu siapa yang buat? Roh Tuhan yang kudus. Tangkap ini ya. Nah, saya mau katakan, jadi perlu kasih karunia untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi